Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ayu Pratiwi dengan NIM 18130211016 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang multivibrator astabil dan multivibrator monostabil. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang multivibrator terlebih dahulu. Multivibrator merupakan osilator. Osilator adalah rangkaian elektronika yang menghasilkan perubahan keadaan pada sinyal output. Osilator dapat menghasilkan clock atau sinyal waktu untuk sistem digital seperti komputer. Osilator juga bisa menghasilkan frekuensi dari pemancar dan penerima pada radio. Di sini multivibrator dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, multivibrator astabil, yang kedua multivibrator monostabil, dan yang ketiga itu multivibrator bistabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu multivibrator astabil dan yang kedua itu multivibrator monostabil. Langsung saja, yang pertama itu multivibrator astabil. Multivibrator astabil merupakan multivibrator yang bersifat free running. Nah, di sini free running yaitu tidak memiliki keadaan stabil yang permanen pada suatu periode tertentu. Oleh sebab itu, tidak dibutuhkan suatu masukan atau input. Nah, di sini waktu aktif dari setiap komponen penguat bergantung pada waktu pengisian dan pengosongan kapasitor pada rangkaian. Di sini terlihat gambar dari rangkaian multivibrator astabil Smith-Traeger. Nah, di sini tegangan supply IC dalam keadaan hidup atau on, sehingga V-cap adalah 0 volt dan V-out-nya akan tinggi atau sama dengan tegangan IC yaitu 5 volt. Kapasitor akan mulai mengisi yang sama dengan tegangan V-out-nya. Ketika V-cap menuju tegangan positif atau VT positif dari Smith-Traeger yaitu sebesar 5 volt, maka output dari Smith akan berubah menjadi rendah yaitu sebanding dengan 0 volt. Karena V-out-nya sebanding dengan 0 volt, maka akan terjadi pengosongan kapasitor terhadap 0 volt. Ketika V-cap drop menuju tegangan positif, menuju tegangan negatif atau VT negatif, maka output Smith akan kembali menjadi tinggi. Keadaan seperti ini akan terus berulang di mana saat pengisian tegangan kapasitor menjadi VT positif dan pada saat pengosongan tegangan kapasitor turun menjadi VT negatif. Di sini contoh soal dari multivibrator astabil. Yang pertama itu buatlah bentuk gelombang dari rangkaian multivibrator astabil Smith-Traeger berdasarkan rangkaian Smith-Traeger yang mempunyai spesifikasi CMOS 74HC14 dengan VCC sama dengan 5 volt. Nah, di sini diketahui VOH-nya yaitu 5 volt, VT positifnya itu 2,75 volt, VOL-nya itu 0 volt, VT negatifnya itu 1,67 volt. Nah, di sini yang kedua itu hitunglah waktu yang dibutuhkan saat pengisian tegangan kapasitor atau THI, pengosongan tegangan kapasitor atau TLO, that is cycle, dan frekuensi jika R-nya itu 10 kilo ohm dan C-nya itu 0,022 μF. Nah, di sini jawaban yang pertama itu bentuk gelombang dari rangkaian Smith-Traeger multivibrator astabil. Yang pertama itu di sini dengan V-cap-nya, rangkaian dari V-cap-nya di sini VOL-nya yaitu 0 volt dan VOH-nya itu 5 volt. Nah, di sini VT-nya yaitu 2,75 volt. Sedangkan VT negatifnya yaitu sebesar 1,67 volt. Nah, di sini bisa terlihat dari V-cap-nya. Kemudian V-out-nya di sini disesuaikan dengan V-cap dari 0. Kemudian selanjutnya untuk mencari THI adalah dengan rumus delta V sama dengan VT positif dikurangi VT negatif.
Nah, di sini dimasukkan VT positifnya itu sebesar 2,75 volt dan VT negatifnya itu 1,67 volt. Nah, menghasilkan 1,08 volt. Untuk E-nya itu 5 volt dikurangi dengan VT negatif 1,67 volt, yaitu menghasilkan 3,33 volt. Untuk mencari THI-nya yaitu dengan rumus RC ln dalam kurung 1 dibagi 1 dikurangi delta V per E. Di sini R-nya sebesar 10 kilo ohm dan C-nya sebesar 0,022 μF. Di sini tinggal memasukkan nilai delta V-nya yaitu 1,08 volt dan E-nya itu 3,33 volt. Nah, di sini hasilnya itu 86,2 μS. Nah, di sini untuk mencari TLO-nya sama saja mencari delta V terlebih dahulu. Delta V-nya sama saja ya sama 0,8 volt. Nah, E-nya di sini 2,75 volt dikurangi 0 volt. Hasilnya 2,75 volt. Sehingga TLO-nya di sini sama saja rumusnya. Tinggal masukkan. Nah, bedanya di nilai E-nya. Di sini menghasilkan 110 μS. Nah, untuk mencari duty cycle-nya atau perbandingan antara lebar waktu saat kondisi high atau tinggi dengan total periode suatu gelombang. Di sini rumusnya yaitu D sama dengan THI dibagi THI plus TLO. Nah, di sini tinggal masukkan THI-nya 86,2 dibagi dengan 86,2 plus 110. Nah, dihasilkan 0,439 dalam bentuk persen yaitu 43,9%. Untuk mencari frekuensinya itu dengan rumus F sama dengan 1 dibagi THI ditambah TLO sama dengan 1,86,2 1 dibagi 86,2 ditambah 110. Nah, menghasilkan untuk frekuensinya itu 5,10 kHz. Selanjutnya yaitu aplikasi dari multivibrator stabil. Nah, di sini aplikasi yang pertama yaitu sebagai pembangkit sinyal yang menghasilkan gelombang keluaran dengan periode tetap. Yang kedua yaitu sebagai rangkaian pembangkit denyut lonceng atau clock pulse untuk rangkaian pencacah atau counter, penghitung waktu atau timer, modulator dan rangkaian logika digital lainnya. Nah, selanjutnya di sini multivibrator monostabil. Multivibrator monostabil adalah multivibrator yang memiliki satu kondisi stabil dan satu kondisi tak stabil. Mempunyai satu buah masukan denyut pemicu atau input trigger pulse untuk mengubah keadaan stabil dan tak stabil. Multivibrator monostabil adalah suatu rangkaian yang banyak dipakai untuk membangkitkan pulsa output yang lebarnya dan amplitudenya itu tetap. Keadaan stabil akan menjadi tak stabil apabila diberikan suatu denyut pemicu negatif trigger pulse pada komponen penguat yang sedang aktif. Nah, di sini terlihat salah satu contoh rangkaian multivibrator monostabil yang dibangun dari gerbang NAND. Nah, di sini cara kerja rangkaian ini yaitu yang pertama, ketika tegangan diberikan, anggaplah bahwa A bar dalam keadaan tinggi, Q rendah, dan Q bar tinggi, dan pada C terjadi pengosongan tegangan. Sehingga titik D-nya yaitu tinggi. Jika diberikan negatif pada A bar, maka Q menjadi tinggi dan Q bar menjadi rendah. Tegangan kapasitor akan berubah dengan segera dan titik D akan drop menjadi 0. Karena pada titik D 0 volt, maka akan menyebabkan salah satu input pada gerbang 1 menjadi rendah. Inputnya menjadi rendah, meskipun A bar di trigger menjadi tinggi. Oleh karena itu, Q tetap
dalam keadaan tinggi dan Q-bar sama dengan rendah. Beberapa lama kemudian akan terjadi pengisian kapasitor terhadap VCC. Ketika tegangan kapasitor pada titik D menuju level tegangan input atau VIH dari gerbang 1 dalam keadaan tinggi, maka Q akan menjadi rendah dan Q-bar akan menjadi tinggi. Rangkaian kembali pada state yang stabil sampai munculnya sinyal trigger dari A-bar, dan pada kapasitor terjadi lagi pengosongan tegangan dengan 0 volt. Nah, di sini contoh soal dari multivibrator monostabil, yaitu tentukan THI, TLO, duty cycle, dan frekuensi untuk rangkaian multivibrator 555 berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, di sini rangkaiannya 55. TLO itu memasukkan rumus 0,693 dikali dengan RB dikali dengan C. Nah, di sini masukkan R-nya itu 10 kilo ohm dan C-nya yaitu sebesar 680 PF. Nah, di sini atau mu F. Di sini hasilnya itu 4,71 mu S. Untuk THI-nya yaitu rumus yang ini. Nah, di sini RA-nya itu 47 kilo ohm ditambah dengan RB-nya itu di sini RB-nya itu 10 kilo ohm. Nah, dikali dengan 680 PF. Sini ceknya. Dari 93 mu S. Untuk dari THI dibagi dengan THI ditambah TLO. Nah, di sini THI-nya 6,93 mu S per 6,93 mu S plus 4,71 mu S. Nah, di sini menghasilkan 9,5%. Untuk frekuensinya di sini 1 per THI ditambah TLO. Sini dimasukkan THI-nya yaitu 6,93 dan TLO-nya yaitu 4,71. Nah, di sini menghasilkan untuk frekuensinya itu 5,9 kHz. Nah, di sini aplikasi dari multivibrator monostabil yang pertama itu peregangan periode waktu terhadap denyut sinyal keluaran atau pulse stretching, dan yang kedua itu sebagai rangkaian pendeteksi ujung jatuh pada denyut rangkaian flip-flop. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.